berlalu, meninggalkan sejarah kota. Saya pikir globalisasi kehidupan kita sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita nafikan. Kita juga kan ada kayak Barongsai, ada Liong yang mungkin sebagian orang banyak tahu. Rimbun hutan tinggal mimpi, sungai kami tercemari, Papua pun menangis. Padaku nak, tak ada lagi wasiat dan seni perang, sebab perkamen kita telah dirampok dan terancam hilang. Bangun dari mimpi nak. Untuk apa hidup tanpamu? Dan biarlah kita berdua. Malam berlalu di kota ini, kota cerita, kota sejarah, pesisir pantai, meredup lampu jalan menghiasi roda kehidupan. Para pedagang berbagi nasi di ujung jalan. Aku masih mengingat dalam diam simpan kata-kata. Aku masih menatapmu dalam diam, kotaku telah berubah. Waktu terus berlalu, meninggalkan sejarah kotaku. Waktu terus melaju, tradisi tak menyapa. Suara gending merana di pusat alun-alun utara. Suara gamelan kemana perginya, tak terdengar lagi suaranya.
sejarah kota. Waktu terus melaju, tradisi tak menyapa. Waktu terus berlalu, meninggalkan sejarah kota. Waktu terus melaju, tradisi tak menyapaku. Beri aplaus buat Mas Cepi. Mas bisa di mikrofon dulu Mas sebentar. Ini Mas Cepi ini penyanyi balada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Cirebon. Semoga yang sakit segera sembuh. Amin. Mas, ini lagunya agak sedikit tadi ada suara gamelan. Iya. Perginya gimana itu Mas? Bikinan sendiri ya? Iya, lagu lama ini. Lagu lama ya? Tahun 97. 97 ya? Tapi idenya dari lihat Muludan. Lihat Muludan, oh banyak orang, ada apa gitu. Terus lihat pedagangnya. Itu kan banyak pedagang-pedagang, kebetulan ada yang sedang beresin dagangannya, itu kayaknya laris gitu. Terus saya lihat, wih banyak nih. Terus lihat itu keraton, lihat alun-alun. Kepikiran saya kok nggak ada suara gamelan gitu, atau mungkin nggak boleh pada saat itu. Mas, ini kan teman-teman nggak tahu nih, Muludan itu apa? Ini kan ada dari Banten, ada dari Sumatera. Oh ya, gitu. Ya kalau ya orang Cirebon bilang Muludan ya. Saya dengar juga para budayawan Cirebon itu ada mengatakan ada panjang jimat, panjang jimat ya. Ada pawai semacam alegori seperti itu. Sepertinya ya, apapun bentuknya, saya pikir ini bentuk kerinduannya terhadap mungkin Rasulullah, mungkin kepada para leluhur Cirebon. Jadi ini lagu judulnya Tradisi. Oke, beri aplaus buat Mas Cepi. Sahabat Nusantara, ini saya ucapin selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada malam yang menurut kami berbahagia, pada malam hari ini, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon kehadiran beberapa tamu ini. Tamunya bukan dari luar Nusantara, memang masih produksi Nusantara. Di sebelah kiri saya ini ada Ko Henry. Saya manggilnya Ko Henry ini, tapi nama lengkapnya adalah, nah ini persoalannya udah tua ini. Nama lengkapnya Ko Henry Susilo Perkasa, gitu ya Ko Henry ya. Ko Henry ini orang Cirebon, tapi sama tetangga dibilang warga keturunan etnis Tionghoa. Ya, beliau sehari-hari selain sebagai pengusaha juga menjadi salah satu pengurus di Kelenteng Welas Asih. Wah, ini kelentengnya keren. Yang belum tahu Cirebon, Welas Asih itu di Cirebon ya Pak Hendri ya. Pakai mikrofonnya Pak Hendri nggak apa-apa. Jadi Welas Asih itu di Cirebon ya, ada di Cirebon. Betul, di orang biasa bilang Kelenteng Gede. Kelenteng Gede. Sebelahnya pelabuhan ya, di Yosudarso. Yosudarso. Kantor. Oke. Banyak pasti kegiatan tradisi yang berlangsung di Kelenteng ini. Sampai saat ini kita berupaya untuk sebisanya kita pertahankan yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Kok sebentar ini saya ini agak kebingungan nih, ada kelenteng, ada vihara, bedanya apa itu kok kelenteng? Sebetulnya hanya penamaan aja. Karena kan kelenteng dan wihara memang ada beberapa corak, tetapi umumnya memang kalau saya jelaskan bisa panjang ini. Ya ya. Tapi sedikit saya singkat saja. Umumnya memang kalau kelenteng itu kan lebih ke lari ke tradisi. Ya. Nah kalau wihara itu dia lari ke agamanya. Buddha. Agama Buddha. Jadi memang ada crossing di situ. Oke. Terima kasih, beri plus nih buat Ko Henry ini. Oh ya, Ko Henry juga salah satu alumni 98 dulu di Jalan
turun di jalannya, hampir saja ketangkep tapi selamat, untung ada kelenteng jadi berlindung, dia lolos. Jadi saat 98 itu sempat ikut di jalan gitu. Nah, sebelah Ko Hendri ini ada senior nih, senior saya ini, saya biasa manggilnya Bang Madin Tiasawang. Selamat malam Bang Madin. Nah, itu pengaruh masker kayaknya Bang Madin. Nah. Oke. Selamat malam. Oke. Angkamre. Iya. Ini Bang Madin ini lahir di Jakarta, tapi keturunan Banten nih kayaknya ya. Ibu bapak Banten nih, masih saudara lah sama Cirebon. Datang 3 hari yang lalu, jadi sudah ngicipin nasi jamblang. Sudah, Bang Madin. Sudah ke Gua Sunyaragi. Sudah ke Gua Sunyaragi, ngicipin pal gentong gitu. Jadi nginep di hotel yang cukup bagus lah ya di Cirebon ya. Nggak usah sebut nama. Ya, nggak usah sebut nama. Jadi, ya nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti dia ngiklan. Oh ya, ini di depannya ada iklannya, ada kopi, es kopi. Es kopi ini nyumbang kopi, jadi saya sebutkan. Nah, Bang Madin ini beliau sehari-hari akademisi, kritikus teater, aktor, penulis naskah drama, penulis naskah film, esai, wah banyak ya. Kalau saya sebutkan banyak. Jadi Bang Madin ini banyak penggemarnya nih di channel tuh, tadi sudah mulai. Wah, itu dosen juga banyak pokoknya. Mantan salah satu pengurus Dewan Kesenian Jakarta. Selamat datang di Cirebon, semoga betah. Beri plus buat Pak Madin. Sekarang ketua umum Dewan Kesenian. Oh iya, Tangerang. sekarang itu menjadi ketua umum Dewan Kesenian Tangerang. Nah, ini mudah-mudahan di daerah-daerah lain Dewan Keseniannya seperti di Tangerang nih ada gitu. Nah, di sebelahnya saya, di sebelah Bang Madin ini tadinya saya manggil Mas, tapi dia nolak karena bukan orang Jawa. Jadi Bang Sihar Ramses Simatupang. Selamat malam Bang. Wah. Selamat malam. Nah, Bang Sihar juga sudah 3 hari ya di Cirebon. Ya, sudah 3 hari. Mikrofonnya lah. 3 hari di Cirebon. Cirebon. Keliling-keliling juga Bang sama Bang Madin. Sempat juga kan kita ke Oh, Sunyaragi ya. Sunyaragi. Jadi dahsyat lah kunjungan ke Cirebon ini berkesan buat saya. Apa yang buat Bang Sihar berkesan Ya, Cirebon? lagi-lagi karena saya seorang mata tapi tidak pernah di Sumatera, lahir di Jakarta, Ya. kuliah di Surabaya, di Cirebon, setiap ada gamelan, gending itu terasa merekatkan, ajem gitu. Terasa itu yang bisa ada dialog dari tradisi-tradisi itu nikmat, saya menikmatinya, dan itu simbol dari sebuah masyarakat kultural yang panjang gitu. Saya baru muncul di situ. Nah, Bang Sihar ini beliau juga jurnalis. Jarang nih jurnalis yang bikin tulisan-tulisan baik tentang proses kesenian ya dan kebudayaan. Beliau juga sastrawan, menulis puisi, novel, cerpen juga ya Bang ya, dan banyak lagi. Sebentar lagi akan keluar nih karya kumpulan puisinya. Kumpulan puisi Kabar Burung Pecah di Jendela. Itu puisi yang ketiga sebenarnya. Puisi yang ketiga. Puisi yang pertama apa Bang kumpulannya? Ada Metafora Para Pendosa Ya. dan Semadi Akar Angin. Oke. Itu 2 puisi sebelumnya. Mudah-mudahan yang ketiga launchingnya di Cirebon nih. Amin. Ini banyak nih, banyak. Kalau yang baik kan harus kita aminkan. Iya, ya. Ini banyak nih kayaknya yang tertarik nih mau jadi pimpinan produksi untuk manajemenin bukunya, kumpulan puisinya Bang Sihar. Di sebelahnya Bang Sihar ini ada Pak Jafarudin, atau saya biasa manggilnya Gus Jafar. Beliau ini sekarang giat sekali di kesenian, giat sekali di tradisi. Sebelumnya beliau menjabat menjadi anggota DPRD Kota Cirebon. Selamat malam Gus Jafar. Selamat malam Mas Dedi Kampleng. Oke. Ini sengaja saya hadirkan Gus Jafar ini karena Gus Jafar ini ketika menjadi anggota DPRD itu kalau tidak salah fungsinya ada 3 ya. Legislasi, budgeting, sama controlling. Nah, controlling ini ya, Pak Jafar dengan teman-teman dulu, nggak tahu yang sekarang ya. Kayaknya yang sekarang juga sama. Controlling ini
ngontrol sambil keliling-keliling. Nah, sambil gitu. keliling ngopi. Sambil keliling-keliling ngopi di berbagai belahan Nusantara. Jadi mungkin juga bisa berbagi karena atau istilah tren sekarangnya kunjungan kerja ya, kunjungan kerja ya. Kunjungan kerja. Jadi Gus Jafar ini juga calon ketua mesti, jadi syarat jadi ketua mesti itu harus hadir setiap kegiatan. Kita lagi dites dulu nih, hadir tidak. Jadi pokoknya setiap panggung mesti itu harus ada Gus Jafar karena sedang diuji tingkat kesetiaannya. Nanti kalau sudah, syaratnya cuma itu doang, kalau yang lain pakai uang kita enggak. Siap. Syaratnya konsisten di panggung. Siap, di panggung mesti. Jadi di kegiatan kita ini hadir. Dan pada malam hari ini tema perbincangan kita adalah masker tradisi Nusantara. Nah ini Pak Jafar dulu ini yang harus, Gus Jafar dulu yang harus menjelaskan apa itu, kenapa Majelis Seni dan Tradisi Cirebon menghadirkan tema masker tradisi Nusantara. Silakan Gus Jafar. Iya, sahabat Nusantara, memang masker ini dari dulu ada. Dulu terkenalnya dengan istilah masyarakatnya topeng untuk menutup wajah, kedok. Dulu masker dipakai tidak hanya topeng tetapi untuk ibu-ibu utamanya. Tradisinya itu menggunakan beras kencur, nempelin ke muka ya. Itu namanya juga masker ya, untuk beras kencur, kemudian untuk mengalus wajah dan segala macam supaya lebih cantik barangkali begitu. Atau juga kalau topengnya untuk nutupi yang jelek jadi nggak kelihatan, pakai masker. Kemudian masker berkembang dari mulai beras kencur, kemudian ada yang masker pakai kopi, ada yang pakai emas, apa tuh udah segala macem. Kemudian di yang lain juga masker untuk menutup wajah, topeng ya untuk wajah, kemudian supaya tidak terlihat jelas juga pakai masker, istilahnya topeng. Dan hari ini masker lagi tren ya, lagi tren. Dan untuk milenial barangkali masker ini adalah teman untuk tiap hari harus dibawa. Karena kalau tidak dibawa kena denda, Mas Dedi. Ada kena denda 200.000 atau Bang Siar, ini kata Pak Jafar ini, Bang Siar, apa masker ini kan lagi tren nih, dengan lagi jadi teman masyarakat nih. Bagaimana dengan tradisi? Apakah tradisi juga Bang Siar ini juga kan keliling tadi di Surabaya, di sehari-hari di Jakarta, terus keliling di berbagai kota di Nusantara. Bagaimana dengan tradisi Nusantara saat ini? Menarik apa yang diungkapkan Gus Jafar ya Gus. Jadi sebenarnya dengan masker tradisi Nusantara ini, dengan banyak simbol-simbol tanda yang diberikan oleh Gus Jafar ini, maknanya kan banyak juga ya. Ketika saya meliput tari topeng Cirebon di Gedung Kesenian Jakarta itu, ketika itu mungkin banyak ada tarian di sana. Di balik topeng itu bukan sekedar topeng biar berubah wajah, tapi ada filosofi yang dibawa pada topeng-topeng itu ya. Begitupun, tapi di berbagai banyak tanda yang dimunculkan. Tapi kalau untuk masker ini barangkali menolak virus, menolak sesuatu yang negatif. Kita harus melindungi di tengah COVID ini, pandemi COVID. Juga kalau masker itu dibalik itu kan untuk ibu-ibu ya, untuk kecantikan gitu ya. Tapi diantara semua itu yang jelas bahwa 3 bentuk itu sesuatu yang asli orisinal tetap dipertahankan diri kita. Ya kan, dibalik topeng, dibalik masker bedak, upur gitu ya, dibalik masker tradisi kita untuk menghindari pandemi. Sebenarnya tidak, kalau dientraikan diparalkan dengan kebudayaan kita, tetap ada yang tidak tertinggal, yaitu kami, kita, saya gitu. Artinya, nah dalam konteks kebudayaan saya harapkan ya tetap seperti itu. Artinya ketika kita bicara itu akhirnya bentuknya kita mengaku sebagai tradisi, walaupun tradisi itu sebenarnya dinamis juga ya. Tradisi tiap wilayah belum tentu sama pada tahun 1920, 70 sekarang gitu ya. Ataupun kontemporer, tapi tetap
di balik tegangan global, sejatian kita jangan hilang, diri kita jangan hilang. Sama seperti saya ketika saya lahir di Jakarta, Matraman, saya ke Surabaya sampai lama dan bisa bahasa Surabayaan, sampai ke di Manado pernah bahasa Manado juga. Tapi saya tetap mencari akar kultural saya sebagai orang Batak. Bapak ibu saya yang Batak, saya sebenarnya nggak pernah di Tapanuli, paling pernah kakek nenek ya, itu ada kalimat serta bijebuan, maaf kalimat saya mau menyebut orang tua yang udah wafat aja harus ada pakai kalimat pembuka. Di situ akar kultural saya tetap saya cari. Meski di Jakarta, artinya tradisi yang ada di tanah kelahiran dilaksanakan. Betul, dilaksanakan. Ya mungkin orang tua mencari caranya ngobrol mereka berdua supaya ada rahasia antar tetangga, tetap berbahasa Batak gitu ya. Dan selalu memperdengarkan lagu-lagu Batak, sehingga saya dengar Serindo, dengar Gondang itu tetap tergugah. Padahal saya sungguh SD SMP SMA tuh di Depok dan sungguh di Matraman gitu. Jadi kalau ditanya orang mana, saya bingung juga. Orang Jakarta tapi kagak juga. Muka saya terlalu Batak gitu kan. Jadi tapi akar kultural itu sangat penting di tengah global bagaimanapun, meskipun saya dari mulai mesin tik manual sampai akhirnya CPU, sampai akhirnya laptop, dari mulai BlackBerry, nyebutin nama tapi kan udah dulu udah lewat, nggak apa-apa ya kalau disebut ya. Kemudian berbagai bentuk HP berubah ya kan. Saya tetap kultural Batak adalah penting disusupkan dan disisipkan dalam kehidupan virtual saya gitu. Oke, Bang Madi ini kayaknya sudah nyalain HP nih. Setuju nggak apa yang nyalain HP, nyalain mikrofon nih? Ini setuju nggak nih dengan pendapat Bang Syar ini? Iya, gini Ang, memahaminya. Ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju ya Kak Ang. Dari penanda masker itu aja, kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan hal yang semiotis gitu tentang bahwa tidak ada ketegangan antara tradisi dan modern, tidak ada ketegangan antara seni-seni tradisional kita yang kontemporer. Karena apa? Coba lihat misalnya filosofi dari masker. Ada negatif, ada positif untuk pemaknaannya ya. Pada sisi positifnya tadi, masker pada akhirnya bisa mempercantik ketika masker itu berupa bentuk pupur gitu segala macam, dimana itu dimanfaatkan oleh misalnya kaum perempuan untuk mempercantik menghaluskan kulitnya. Terus kemudian masker juga pada konteks topeng yang dipakai misalnya di budaya Cirebon sini itu untuk menjadi sebuah tarian yang fenomenal ya. Tetapi pada sisi lain ketika misalnya ada pembahasan bahwa manusia bertopeng dan segala macam dalam bentuk negatifnya gitu, itu juga ada pada istilah masker tadi, pada istilah topeng tadi. Nah, di sana tidak ada ketegangan kan, tidak ada ketegangan antara negatif positif dalam pengertian bahwa semuanya tergantung pada persepsi kita. Karena itulah melihat kebudayaan tradisi kita gitu, jangan kemudian kita tidak melulu antipati dengan kebudayaan modern, dengan kemajuan zaman yang sudah mengglobal ini gitu. Saya pikir globalisasi kehidupan kita sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita nafikan kan. Artinya itu adalah hukum alam yang yang membuat peradaban manusia menjadi dinamis. Maka itu tradisi sebagai katakanlah peninggalan nenek moyang kita jangan dipandang sebagai sebuah etalase museum gitu loh yang tidak bergerak, yang tidak dinamis. Dia adalah tradisi itu sebenarnya dinamis gitu loh, untuk bisa beradaptasi dengan zaman. Toh pada akhirnya bagaimana misalnya contoh misalnya kesenian topeng Cirebon yang dari sejak awal mula sampai sekarang masih ada, itu kan terus meregenerasi, mengadaptasi dirinya pada setiap zaman. Nah, itulah sebenarnya guliran-guliran kehidupan kita yang dipahami tidak harus dibuat sebagai bertentangan dengan zaman gitu. Nah, karena itulah sekarang kan persoalannya tinggal bagaimana zaman yang sudah dikuasai oleh abad teknologi informasi yang sedemikian cepat ya, yang kalau menurut orang-orang akademisi kita di era disrupsi 4.0, di mana kemajuan informasi dan
komunikasi sedemikian pesat itu dimanfaatkan oleh kesenian tradisi untuk salah satunya contohnya lah misalnya mengemas dalam bentuk seperti kayak gini. Ini kan semua peralatan-peralatan yang dipakai kan teknologi sekali. Tetapi bagaimana kemudian seni-seni tradisional itu dipopulerkan, disosialisasikan, terus kemudian dimancanegarakan gitu loh ke berbagai dunia. Bahkan kan dengan YouTube itu orang kutub utara juga bisa nonton gitu. Ya kan? Saya dikasih linknya ya. Oke. Jadi yang belum subscribe nih, subscribe dulu lah ya. Gitu kan, harus subscribe lah. Mesti subscribe. Jadi mesti subscribe mesti di subscribe. Ko Henry nih kan tadi kata tetangga Ko Henry ini warga keturunan etnis Tionghoa, mesti lahir di Cirebon ya kok. Tradisi leluhurnya masih berlangsung kok di Cirebon. Oke, ini teknologi juga mengganggu ya. Oke, enggak. Kita sebisa mungkin memang mempertahankan itu. Jadi memang kita juga mengalami mungkin sama seperti kebudayaan-kebudayaan yang lama ya, yang sudah berumur gitu. Memang kita mengalami adanya kemunduran lah, boleh dibilang seperti itu ya. Jadi memang minat dari kalangan yang lebih muda itu memang lebih sedikit dibandingkan yang sudah berumur ya. Jadi memang kita berupaya sebisa mungkin. Jadi tetap melanggengkan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada gitu. Di kita juga kan ada kayak barongsai, ada liong yang mungkin sebagian orang banyak tahu ya. Nah itu kita coba pertahankan itu. Nah kaitannya sama ini juga istilahnya kan kalau tadi Bang Sihar gitu ya, Bapak juga sampaikan tadi memang kita juga bisa memaknainya kan kalau di kitanya itu ada yin ada yang. Ada yin ada yang. Iya, jadi ada positif ada yang negatifnya gitu, jadi keseimbangan. Bagaimana kita melihat budaya juga sebetulnya kalau kita lihat memang kan budaya sendiri lahir dari kemakmuran ya. Jadi memang kalau kita lihat di kelenteng, ornamen-ornamen dan sebagainya itu dibuat demikian halus, demikian indah gitu ya. Itu usianya sudah lebih dari 450 tahun padahal begitu kan. Itu tidak mungkin bisa dilakukan dibuat dalam kondisi yang tertekan gitu. Jadi pasti karena orang yang sudah dalam kondisi yang baik ya, sejahtera, maka dia bisa menghasilkan budaya-budaya yang indah gitu. Kok ada tradisi yang dari turun temurun sudah mulai hilang nggak Pak? Iya. Nah nanti jawabnya nanti deh. Nanti jawabnya Mas Cepi dulu nyanyi dah. Kita kalau ngobrol terus nih nggak enak nih, harus ada musiknya nih. Ini Mas Cepi bawa satu lagu nih. Nanti kita setelah sambil kita ngopi dulu. Angkat kopinya Brad. Yo, Mas Cepi selamat berkarya Mas. Kembalikan semuanya di dalam tanah ini. Kembalikan kerinduan suara satwa hutan, gemercik keheningan air sungai kedamaian. Tolong dengar suara kami di rimbunnya hutan. Tolong dengar suara kami yang lama terpendam. Cendrawasih pun menangis, tanah kami merintih, tradisi
kami terbeli, rimbun hutan tinggal mimpi. Sungai kami tercemari, Papua pun menangis. Udah, Be? Mas hitam dan tembaga, cendrawasih dan koteka, hilang pergi entah kemana, entah dirampas siapa. Mas hitam dan tembaga, cendrawasih dan koteka, hilang pergi entah kemana, entah dirampas siapa. Tanah kami merintih, tradisi kami terbeli, rimbun hutan tinggal mimpi. Sungai kami tercemari, Papua pun menangis. Mas hitam dan tembaga, cendrawasih dan koteka, hilang pergi entah kemana, entah dirampas siapa. Mas hitam dan tembaga, cendrawasih dan koteka, hilang pergi entah kemana, entah dirampas siapa. Batu-batu menangis, Mas hitam dan tembaga ya, Mas? Mas hitam dan tembaga. Oke. Ini cukup menyayatkan. Sepi malam begini, kau berada, kau melipur lara dari sepinya hati. Terbilang engkau sangat baik, terbilang engkau sangat ramah. Oh, jauh hari nanti kau tetap di sini. Bila rindu tiba, hampir kita berdua. Ku rasakan yang kau rasakan, kerinduan yang begitu dalam. Oh, esok pagi datang senja, bahwa cintaku menembus makna. Esok pagi datang senja, bahwa cintaku menembus makna. Dapatkah
kondisi. Dapatkah rinduku diisi? Senja bahwa cintaku menembus mana. Esok pagi datang senja bahwa cintaku menembus mana. Ngontrol sambil keliling-keliling, ya kan gitu ya, sambil ngopi, ngontrol sambil keliling-keliling. Terus apa istilah bahasa kekiniannya itu apa namanya, kunjungan kerja. Kunjungan kerja. Pak Jafar kan berarti sering tuh ke berbagai kota di Nusantara. Ada menurut Pak Jafar tradisi di Nusantara itu di era modernisasi, saya menyebutnya ya Pak Madin ya, Bang Madin, di era modernisasi ini semakin membaik atau seperti apa Pak Jafar? Iya, memang pergeseran waktu, pergeseran ke dunia modern ini begitu banyak perubahan berkaitan dengan tradisi. Tetapi memang ada beberapa mempertahankan tradisi itu, baik kaum Tionghoa ataupun misalkan kami di Cirebon juga di keraton, ya bagaimana cap kome juga tetap aja mukanya ada tuh yang dimaskerin juga tuh dengan, jadi tetap dipakai juga masker itu pada acara tradisi yang sampai dengan saat ini. Kalau cap kome saya ikutan juga, ikut keliling, kemudian beberapa tradisi-tradisi lainnya yang menggunakan masker, yang menggunakan topeng juga masih, tapi memang Cirebon ini masih lebih banyak dibanding daerah-daerah lainnya. Dibanding misalkan dengan di Jogja ataupun Solo, mohon maaf, memang kota Cirebon ini luar biasa. Mereka pun bisa melihat patokan utamanya justru di Cirebon. Ada keraton dengan tradisi ngapem dan segala macam, banyak mulu dan segala macam gitu kan, dan melestarikan tari topengnya dengan tetap menggunakan topeng gitu. Ada yang modernnya, kemudian Telik Sandi juga menggunakan masker. Nah, lalu bagaimana dengan tradisi yang berlangsung di masyarakat? Kalau di Cirebon itu yang saya tahu ada ngapem, ada nuju bulan, itu masih menurut amatan Pak Jafar masih berlangsung atau? Ya memang sudah sangat berkurang jauh. Tetapi bagaimana kita juga yang memiliki jiwa seni budaya dan sejarah yang tinggi itu kemudian bisa mendorong itu tetap ada. Jadi untuk di Cirebon sendiri, alhamdulillah dari beberapa wilayah di perkecamatan juga masih mempertahankan itu, karena orang tua mereka atau leluhur mereka juga terus mewariskan itu. Ada beberapa yang hilang, tapi kita juga sebagai penggiat seni juga terus mendorong untuk generasi sekarang juga tetap tradisi yang ada di Cirebon ini tetap berlangsung. Dan bagaimana kemudian dari beberapa remaja-remaja sekarang sudah mulai giat juga bagaimana terus melestarikan tradisi itu, tradisi topeng, tradisi artinya dengan kegiatan-kegiatan walaupun dengan berbeda etnis ya. Kami juga kerjasama dan terus berlangsung, dan mudah-mudahan ini jangan sampai kekhawatiran masyarakat umumnya bahwa tradisi terus jauh menurun, dan kami sebagai penggiat terus mendorong agar tetap tradisi itu tetap berlangsung dan berjalan dengan sesuai dengan artinya
ajaran leluhur yang diajarkan kepada kita. Oke, artinya tadi ada pernyataan diinginkan oleh masyarakat agar tradisi tidak hilang ya Pak Jafar? Betul, memang masyarakat mau tradisi itu terus berlangsung atau seperti apa? Iya, kan hanya saja memang orang tua kita kadang karena dengan berbagai kesibukan, apalagi kondisi saat ini ya dengan pandemi ini, kemudian sibuk memikirkan untuk urusan makan, sehingga urusan kesenian ini menurun. Nah, ini sehingga dari orang tua pun tidak menurunkannya ke anak. Sehingga itulah yang berkurang. Maka kita dorong juga orang tua yang ada di Kota Cirebon untuk terus bagaimana tradisi itu dikenalkan kepada anak-anaknya, sehingga nanti ke depan juga tidak hilang tradisi itu. Oke, Bang Syihar, gimana menurut Bang Syihar nih, pendapat Bang Syihar tentang tumbuh kembang atau wafatnya tradisi di Nusantara? Saya tetap melihat budaya itu akan selalu menemukan jalan dan wajahnya masing-masing di setiap zaman ya. Karena budaya yang kita dapat ini sebenarnya juga sedimentasi dari akulturasi, dialektika kebudayaan yang lain. Biarpun misalnya dia berada di posisi manapun, masyarakat yang tumbuh, tapi dia tetap akan mempunyai mencari wajahnya sendiri. Ketika Kang Cepi tadi bicara waktu terus berlalu, sebenarnya yang dia katakan, dia bilang biar dikatakan hilang, tapi sebagai seniman Kang Cepi Owi sedang bicara menarik lagi, ayo jangan lupakan tradisi sebenarnya. Dengan nada yang seolah melankolis atau mendayu tapi mempertahankan tradisi, sebenarnya dia sedang bicara, hei jangan lupa tradisi gitu. Mungkin dengan cara yang paling lembut dalam konteks kesenian, apalagi kebudayaan kita yang dengan berbagai nilai yang sedimentasi itu terus terjaga, terseleksi, akhirnya berkembang dan bertahan sampai sekarang. Saya tetap yakin nilai-nilai di tiap keluarga itu tetap akan ada dalam tradisi di tiap tempat gitu loh. Makanya ketika saya pergi ke suatu tempat dimanapun, itu pasti ada unggah-ungguh, undak usuk katanya. Itu ada aturan yang ada di sana, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, karena semuanya sudah membangun bentuk kosmologinya di tiap tempat. Dimana ketika kita datang, kita akan berusaha untuk menghormati di tiap wilayah yang terbentuk itu. Tidak, sedimentasinya tidak sederhana gitu ya, tapi berbagai. Jadi saya jangan heran di Tangerang sendiri ada Cina Benteng, Encim Masnah, bahkan sudah masuk dalam beberapa lagu tradisinya. Jadi sedimentasi di Jakarta sendiri sudah banyak ya, dari berbagai suku yang begitu panjang, dan itu tidak mudah dijelentrehkan. Barangkali pengamat kultur Betawi yang tahu. Jadi itu salah satu contoh. Tiap tempat itu tidak semudah itu kita melihatnya. Jadi begitu panjang, dan itulah kearifan dari kebudayaan. Tapi kan dalam menghadapi globalisasi sekalipun bahkan. Tapi kalau Henry tadi bilang banyak masyarakat yang menganggap ribet tradisi itu, nggak tren. Itu menurut Bang Syihar gimana? Saya yakin tradisi kebudayaan akan menemukan jalannya sendiri sehingga bisa berdialog dengan generasi muda agar tidak ribet, saya yakin. Oke, Pak Madin, gimana keyakinan Mas Syihar ini? Pak Madin nih. Tradisi dalam konteks misalnya kesenian tradisional kita itu sebenarnya menyimpan kearifan lokal di balik itu, karena sebuah kesenian dia muncul ketika mereka punya kearifan lokal yang dilakukan sehingga kesenian itu bagian dari peranata kehidupan masyarakat itu ya. Sehingga nah disinilah persoalannya ketika misalnya sebuah kesenian tradisional yang tidak menyimpan nilai-nilai kearifan lokal, yang hanya misalnya menjadi lifestyle kehidupan pada saat itu, dia mau tidak mau akan tergerus zaman. Seperti contoh misalnya pakaian yang tadi dicontohkan oleh Pak Henry. Pakaian misalnya. Nah, itu kan lifestyle pada kehidupan itu. Ketika orang memandangnya ini sudah tidak cocok, ribet makainya dan segala macam, kan tadi pada akhirnya ditinggalkan. Itu sesuatu yang pada satu sisi alamiah, tetapi pada sisi lain misalnya ketika tradisi menyimpan kearifan lokal dari satu tempat, dia menjadi satu mindset kehidupan masyarakat di situ,
maka selama masyarakat di situ masih memahami pola hidup atau falsafah itu gitu, dia akan terus berkembang, dia akan terus bertahan. Cuma persoalannya memang zaman ketika mengglobal seperti ini gitu loh, di mana anasir-anasir kebudayaan luar yang banyak mempengaruhi kehidupan kita, bahkan kepada seni-seni kehidupan kita yang paling privacy, di mana gadget katakanlah ya, gawai kita itu, anak kecil sekarang kan miris sekali gitu. Dia bisa menonton apapun yang ada di dalam genggamannya, maka nilai-nilai yang dikandung dalam kesenian tradisi kita, kearifan lokal kita itu kalau tidak ditanamkan dari sejak dini atau dari sejak anak-anak mulai berkembang, itu memang akan tergerus. Maka itu barangkali salah satu misalnya hal yang sangat penting sekali yang dipahami oleh teman-teman tradisi gitu ya, adalah mencoba merevitalisasi kesenian tradisionalnya untuk tidak barangkali kaku di dalam pakem-pakem, dalam konteks begini ya Kang. Misalnya untuk sebuah kesenian yang nggak boleh nih, kesenian ini harus ditampilkan dalam konteks upacara begini dan harus di lapangan. Tetapi ketika kita bawa ke atas panggung misalnya pertunjukan itu, kenapa tidak gitu loh persoalannya. Spirit terhadap kesenian itu di mana kandungan kearifan lokalnya yang ada tetap kita pertahankan, tetapi bahwa konteks zaman membawa pertunjukan itu ke atas panggung proscenium yang notabene adalah anasir barat gitu ya, kebudayaan barat, itu menjadi sesuatu yang tidak perlu ditegangkan, menjadi sesuatu yang barangkali akan menjadi sebuah tampilan lain gitu dulu, di mana nanti bisa dikonsumsi oleh para generasi muda gitu. Ketika dia misalnya tampil di sebuah gedung senian di mana nonton menjadi sebuah gaya yang prestis gitu ya, yang membanggakan bagi anak muda gitu nonton pertunjukan itu. Nah itu seperti itulah barangkali penyikapannya yang membuat tradisi kemudian tidak kaku. Tradisi dianggap sebagai sesuatu yang dinamis, dia bisa adaptasi dengan zamannya. Marcel, aku nambahkan lagi, mungkin ada sedikit yang terputus. Dalam kondisi masyarakat yang generasi muda yang tidak ribet, sekalipun bahkan melahirkan sebuah kebudayaan yang tetap mengadopsi, menyadap tradisi, barangkali seringkali bagi kalangan tertentu yang tradisi, ini kok begini, ini kok keluar dari pakem. Tapi ada beberapa dari mereka yang kemudian malah menghidupkan terus tradisi itu dalam bentuk yang lain gitu, kontemporer misalnya. Itu terjadi pada setiap wilayah, baik di Sumatera, di Jawa, dimanapun tanpa kita perlu menyebutkan persisnya. Tapi tiap wilayah itu punya generasi muda yang melahirkan di musik yang nampak di dunia viral, di dunia YouTube itu ternyata mereka mempertahankan tradisi-tradisi yang ada itu tentu dengan cara mereka gitu loh, mengubah, mengaransir, mengkomposisi, tapi di dalamnya dia tetap mempertahankan pakem tentu dengan yang dia dapat gitu ya. Itu membuat warna di tengah kontemporer dunia bahkan. Ini khasnya, ini dia jelas nih, ini Batak nih sebenarnya. Walaupun mungkin di kalangan lagu-lagu masyarakat yang sebelumnya kok begini gubahannya, tapi kenyataannya orang-orang muda bisa menikmati dengan jalan seperti itu. Saya pikir kearifan wajah tradisi menemukan jalannya di situ gitu. Satu contoh lagi, misalnya di teater, bagaimana misalnya teater mandiri Putu Wijaya mengusung spirit tradisi dalam pertunjukannya yang itu terterima oleh masyarakat internasional ketika dibawa ke mancanegara. Karena apa? Idiom-idiom yang dipakai dalam seni pertunjukan dia tetap menggunakan dramaturgi barat, tetapi spirit kultural dari katakanlah misalnya pertunjukan Mas Putu itu atau teater mandiri itu, spirit Bali-nya itu kental sekali gitu, terasa sekali ada Baliknya gitu di dalam pertunjukan itu. Tetapi bentuk dari pertunjukannya sendiri sudah modern gitu, sudah menggunakan dramaturgi barat gitu.
Nah itu spirit itu yang sebenarnya harus dipahami sama teman-teman supaya tidak terlalu menganggap atau dikotomikan antara timur barat atau modern tradisional gitu. Menurut saya masih bisa dikolaborasi. Oke, kita perbandingkan saja Mas Syar, misalnya di Yunani dengan di Indonesia gitu. Menurut aku cari perbandingan, menurut Mas Syar itu apa yang dilakukan oleh Yunani sehingga tradisi itu sampai berlangsung cukup, dalam perspektif saya cukup baik dibandingkan dengan kita. Itu fenomena yang lain ya. Fenomena yang lain. Artinya kalau kita sejauh yang saya tahu, ketika dia dunia ritual kalangan misalnya dewa-dewa Manikeis yang sebelumnya, kemudian mereka mencoba menjadi rasional, tapi mengambil tetap semangat Atlas ya, Thales, Venus dan banyak lagi. Barangkali kalau di kita tetap harus menghargai Ronggo Warsito. Harus menghargai Raja Ali Haji. Karena Gurindam 12 saat saya ke Pulau Penyengat itu dahsyat. Tiap bunyi dalam Gurindam 12 itu selalu berbeda. 12 tapi bunyinya berbeda. Itu mengatur setiap perilaku dari spiritual sampai kehidupan sehari-hari. Begitupun Ronggo Warsito. Kita juga tahu Sinom, Mocopat seperti di Melayu Gurindam Talipun Seloka, itu kearifan yang sama seperti haiku Jepang gitu. Dan tidak ada satu bangsa pun yang besar tanpa basic kebudayaan kultural dasarnya. Karena tidak ada, jangan sampai ada missing link dari kebudayaan mereka. Karena kalau mereka sudah cukup kuat mempertahankan kebudayaan tradisinya, mereka yakin dengan identitas, mereka bisa melaju jauh. Itu yang saya yakin. Jadi seperti kerinduan Mas Copi Owi itu semua dirasakan bukan hanya generasi saya, tapi juga kalangan-kalangan mungkin mahasiswa kita atau generasi muda atau siswa kita itu, mereka pasti punya kerinduan itu di tengah Phantasmagoria dunia yang dilipat, semua percepatan sekarang, virtual sekarang, kembali pada balik arah. Siapa saya juga di tengah kalian, di tengah kerumunan, pasti akan mencari gitu. Oke, Ko Henry ini kita sekarang melihat tradisi bukan sebagai seni, sebagai perilaku aktivitas sehari-hari yang terus menurut Ko Henry yang baik untuk terus dipertahankan atau memang harus kita tinggalkan, itu seperti apa, Mas? Iya, tadi yang seperti Pak Madin dan Mas Syar sampaikan juga. Jadi memang itu menjadi jati diri ya. Jadi memang budaya ini kan tidak hanya physically tapi juga nilai ya. Itu yang kita jadikan sebagai patokan. Artinya budaya-budaya ini kan sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh pendahulu kita kepada penerusnya. Jadi nilai-nilai apa yang ingin disampaikan, walaupun mungkin dalam bentuk simbol, dalam bentuk tarian atau dalam bentuk apapun itu gitu ya. Di kita itu memang filosofi itu yang akan terus disampaikan. Termasuk kayak orang-orang Tionghoa itu selalu menjadikan kepercayaan itu nomor satu. Artinya kita punya tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan, baik itu sebagai pribadi maupun sebagai nama keluarga. Karena di orang Tionghoa ada nama marga. Nama marga ini yang kita jaga, artinya kita punya leluhur, jangan sampai kita rusak namanya oleh kita. Demikian juga marga kita akan turun ke bawah, harus kita jaga juga supaya terus baik. Nah, kepercayaan seperti itu bagaimana kita ini menjaga. Taruhlah begini Mas Didi, mungkin kalau orang Tionghoa sama orang Tionghoa urusan masalah uang nggak mungkin akan dipenjarakan gitu loh. Mungkin kalau sedikit ya, kalau banyak nggak tahu gitu ya. Cuman dia tidak akan berlaku itu bukan karena takut hukum, dia akan berlaku itu takut karena nama baik. Jadi kepercayaan itu, nah itu budaya yang dari segi nilai gitu menurut saya. Nah memang budaya-budaya yang itu yang menjadi jati diri satu masyarakat yang harus kita pertahankan. Karena itu baik. Budaya ini kan menjadi jati diri kan sebagai fondasi. Sama seperti tubuh dan jiwa gitu. Kalau tubuh itu physically, jiwa itu kan lebih sebagai isinya. Baik. Sahabat Nusantara, kalau sahabat Nusantara berada di sekitar panggung Mesti Cirebon ini, bahwa memang kita berada di daerah tepi pantai di Cirebon. Nah, Cirebon memiliki pantai, Bang Madin. Ada pantai di sebelah timur, sebelah barat ada gunung. Jadi kotanya cukup eksotis.
penduduknya juga cukup ramah ya di Jabar. Bang, bagi puisi Bang buat kami Bang, biar suasananya ini lebih dapat nih Bang, bagi puisi biar ya baca puisi ini. Oke, kita sama-sama dengarkan pembacaan puisi dari Bang Syihab Ramses Simatupang. Barang sama Kang CPOI untuk generasi muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah nafas kita. Anakku, sejarah makin tenggelam di ujung senja. Aku tak tahu apa fajar akan tumbuh di kelopak matamu. Telah terpupus cerita tanah kita dari gurat daun lontar sampai halaman buku dunia. Apa engkau masih tak mengerti, nak? Lihat, 1000 biduk telah dibawa dari pulau-pulau asing, membawa perompak ke tanah kita. Engkau jangan bersaung, nak, sebelum mampu menghitung rasi dan wuku. Jangan diam, nak, ketika maut mengintai di pintu gerbang. Padaku, nak, tak ada lagi wasiat dan seni perang, sebab perkamen kita telah dirampok dan terancam hilang. Bangun dari mimpi, nak. Buat rumah nelayan dan petani di dalam petak kuma dan tubuh ikan. Nyanyikan lagu tanah air beta, berkumandanglah, nak, di pasir laut dan lumpur sawah. Aku kelak pergi serupa 1000 pesakitan yang membawa bertumpuk amanah nenek moyang. Angkat tilammu, nak, pakailah kasutmu, tarikkan nafasmu, hengkatkan tenagamu. Berangkatlah, nak, dengan 1000 zirah, setumpuk pustaka, sekibar bendera di tangan tercancang. Indonesia, nak, sungguh adalah nafas kita. Terima kasih. Terima kasih Mas Ramses. Syihab Ramses Simatupang. Wah, ini mantap. Ini sastrawan baru. Aku merinding ini, Bang. Aduh, teringat anakku di rumah ini, Bang. Baik sahabat Nusantara, karena suasananya semakin cihuy kata orang Cirebon, kita akan break sebentar. Teman-teman akan mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi. Yang belum subscribe di channel Mesti Cirebon, subscribe dulu, tekan yang merah, nah itu baru ya. Insya Allah channel Mesti Cirebon ini akan kita perbanyak dengan kegiatan pendokumentasian tentang seni dan tradisi khususnya yang berlangsung di Cirebon dan sekitarnya, gitu Bang. Mohon doanya nanti biar umurnya jadi panjang ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang jeda yang mau berikut ini.
generasi di tengah-tengah ini. Ini apa sih yang harus kita lakukan nih para penggiat tradisi, orang-orang tua yang baru anak-anaknya baru mulai dewasa, di tengah modernisasi, tapi juga satu sisi kita harus juga menjalankan tradisi yang memang menjadi kearifan lokal dan kebanggaan kita. Dimulai dari Pak Jafar dulu, silakan. Oh, Gus Jafar, bukan Pak Jafar ini. Ini kalau berhadapan dengan beliau ini saya agak grogi ini. Iya, Mas Dedi dan sahabat Nusantara, memang Enggak, ini biasa manggil saya Mas Kampleng, kenapa jadi Mas Dedi manggilnya? Iya, Mas Dedi Kampleng gitu maksudnya. Tadi ngomong Kamplengnya pelan. Karena kalau Kampleng tuh tradisi Kampleng tuh kurus. Jadi ya, masih kurus, ya, masih kurus. Baik, memang untuk saat ini memang kita sebagai generasi penerus mungkin bersama-sama dengan orang tua lain harus juga mempertahankan tradisi. Sekarang tradisi maskernya memang fokus ke virus sehingga kadang ketutup juga tuh topeng-topeng dengan masker-masker yang seperti ini, tetapi ini merupakan kejadian alami dan masyarakat kota Cirebon ataupun daerah lain bagaimana kemudian masker milenial juga bisa membawa warna baru. Ada pesan-pesan yang disampaikan dari pemakaian masker itu untuk tradisi-tradisi dari kebiasaan-kebiasaan dari masing-masing daerah. Bisa saja misalkan maskernya karena tidak pakai topeng ya maskernya, kemudian hijabnya ada gambar topeng dan segala macamnya. Artinya bagaimana kemudian apapun yang dipakai topeng itu kemudian mencirikan daerahnya, ya artinya dengan kekhasannya, dengan masyarakat Tionghoa yang ada di Cirebon juga tetap dengan tradisinya, kemudian dengan menggunakan pakaian adat dan memakai masker yang sesuai dengan tradisi yang dilakukan oleh tradisi gincu. Memakai gincu itu agak tertutup ya sama masker ya, dan masker ibu-ibu utamanya barangkali sudah sekarang diganti daripada pakai yang mahal-mahal ya, kan? Artinya sudah biar bapak-bapaknya juga ringkas, jadi tradisional lagi pakai masker beras kencur. Jadi kalau malam menggunakan masker beras kencur dibiasakan, itu tradisi dulu juga. Kalau orang tua sudah pakai beras kencur itu lebih bermanfaat bagi wajah. Gus Jafar juga pakai beras kencur sekarang? Enggak, kalau beras kencur itu biar ibu aja. kalau bapak-bapaknya biar makainya kopi saja. Pakai kopi ya, maskernya kopi. Oke, baik. Kan ada masker kopi juga. Ada. Mas ya, Ramses Simatupang, closing Mas. Ya, aku singkat mungkin salam hormatku untuk budaya tradisi seluruh Nusantara ya. Baik dari Batak, Minang, Betawi, Sunda, Jawa, Cirebon dan sampai di Indonesia Timur ini. Karena buat generasi muda saat ini justru ini menjadi keunikan di tengah dunia, di dunia virtual sekalipun kita dengan pendekatan ini kekayaan kita gitu. Itu yang membuat kita tetap menjadi unik dan berbeda, berkarakter di tengah global ini. Itu yang juga yang saya cari sebagai masyarakat urban. Saya juga cukup urban ya, kelahirannya dengan latar yang berbeda juga. Itu sama seperti generasi yang sekarang. Itu yang patut kita pertahankan, karena kenyataannya kalau kita tidak mempertahankannya, gerusan-gerusan yang lebih daripada sekedar nilai global, tapi yang negatifnya juga bisa muncul. Mungkin itu yang bergunanya masker. Tradisi sebagai masker yang menyaring mana yang positif dan negatif, tapi tetap menjadi bentukan yang baru, yang dinamis, tentu tidak menerima begitu saja. Itulah kearifan lokal tradisi kita di setiap tempat. Salam hormatku. Baik, Bang Madin Tiasawan, silakan. Ang dan sahabat Nusantara, terlepas dari persoalan kita dipaksa oleh keadaan pandemi COVID-19, kita memakai masker sebagai new normal katanya, atau kebiasaan baru, atau kenormalan baru. Kita sejatinya sedang kembali ke
masa silam ya. Kita sejatinya sedang kembali ke tradisi-tradisi masa silam. Contoh misalnya dalam perteateran itu di awal-awal pertama kali pertunjukan teater itu menggunakan topeng. Gitu kan, menggunakan topeng. Nah, ini ketika kita dalam keadaan sehari-hari kemudian menggunakan topeng, masker dalam konteks ini, artinya kita bukan sesuatu yang baru, malah justru kita kembali gitu loh. Artinya seperti circle gitu. Nah, pada konteks ini misalnya artinya tidak perlu mempertentangkan antara tradisi dengan modern gitu loh. Jadi semuanya bisa bergulir menjadi seperti Syihar bilang tadi, dia akan menemukan jalannya pada kehidupan masing-masing di dalam kehidupan kita. Makanya saya menuliskan di Facebook itu di konteks saya yang terakhir, saya bilang tak mesti menafikan globalisasi kehidupan untuk merawat tradisi dan kearifan lokal gitu loh. Ya, itu sesuatu yang memang niscaya terjadi bahwa hidup itu dinamis. Tetapi bagaimana kemajuan zaman ini disikapi dengan arif, dengan bijak dan nalar sehat ya, untuk bisa merawat tradisi-tradisi kita agar kita tidak kehilangan jejak gitu. Nah, artinya bahwa kolaborasi tradisi dan modern menjadi sebuah tawaran-tawaran baru ke dalam kehidupan kita, sesuatu yang bisa kita lakukan gitu pada masa kini. Jadi tidak perlu dipertentangkan dalam hal ini. Makasih. Terima kasih Bang Wadid. Plus nih buat Bang Wadid nih. Jauh-jauh dari Jakarta datang ke Cirebon. Ko Henry Susilo Perkasa, silakan kau play closing statementnya kau. Mas Cepi siap-siap nih habis ini nih, play closing. Bisa kau? Bisa. Iya. Tadi saya juga sepakat ya sama Bang Syihar sama Pak Madin. Jadi memang budaya kita ini harus menjadi penyaring gitu ya, menjadi penyaring sehingga hal-hal yang kemudian bersifat negatif itu kita bisa sesuaikan juga. Saya juga setuju bahwa memang mungkin kita terlalu khawatir juga dengan keadaan bahwa menurunnya terus kebudayaan yang lama ini memang seolah-olah bertentangan dengan globalisasi gitu. Tapi bagaimanapun juga memang ketika kita bicara budaya, maka budaya itu lalu akhirnya akan mempersatukan. Jadi kita bisa lihat ya lokalnya khususnya di Cirebon gitu ya. Kalau kita lihat di Gua Senyaragi itu ada percampuran antara budaya lokal dengan Tionghoa ya. Di Keraton juga kita bisa lihat ada keramik-keramik Cina. Di makam Sunan Gunung Jati juga ada Nyeongtin dan sebagainya. Bagaimana budaya itu kemudian menjadi pemersatu kita. Karena bagaimanapun juga di dalam budaya itu ada nilai-nilai yang sebetulnya hampir sama dari semua budaya yang lain juga. Kayak semasa kita ini harus hormat leluhur dan sebagainya, itu hampir di semua kebudayaan itu ada begitu. Jadi dasar dari kebudayaan yang kuat pasti akan menciptakan masyarakat yang kuat juga gitu. Seperti itu. Pasti digambarkan. Applause buat Ko Henry. Mas Cepi, ngomonglah sebentar, jangan nyanyi terus. Closing statement Mas Cepi. Membuka mic. Udah. Tentang apa ini? Itu udah dirumuskan semua itu ahli-ahli semua itu. 2 atau 3 kata, 4 kata, 5 kata terus nyanyi. Habis ini nyanyi nih. Iya, ini kita pakai masker sampai kapan itu Pak Jabar? Sampai. Terus apa ini solusi sampai kapan, kan belum ada petunjuk. Pakai masker sampai batas waktu kan gitu. Kan nggak ada itu. Terus kira-kira alat apa atau apalah namanya ini closing, sampai closing statement loh, bukan jadi moderator malah nanya. Ya pokoknya gitulah. Oke. Ya kalau saya kan serba salah ini, sedikit aja. 2 menit. Ini nggak pakai masker. Kalau pakai masker itu kalau di jalan pakai motor saya jangan-jangan nggak ada corona itu. Ketika maskernya dicopot,
jangan-jangan ketemu corona. Nanti itu ada perasaan gitu. Sama ya, tradisi juga ya, dipakai jangan-jangan baik. Nah itu. Tidak dipakai jangan-jangan juga baik. Saya pokoknya baik terus saja. Masalah Mas Cepi. Nyanyi aja lah. Nyanyi. Tercipta sepagi ini engkau terbawa secantik dan segadis kamu. Mempesonakan, menjarah mimpi-mimpiku. Dan biarlah ku tunggu di sini, dan biarlah berlalu angin. Untuk apa hidup tanpamu? Dan biarlah kita berdua kita berdua. Kamu di mana? Aku siapa? Kamu siapa? Matur nuwun. Plus buat Mas Cepi. Mas Cepi di sini dulu sebentar. Sahabat Nusantara, saya akan mengutip pernyataan dari salah satu sastrawan Cirebon, budayawan almarhum Mas Ahmad Subhanuddin Alwi. Hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Al-Fatihah buat Mas Alwi. Selesai. Sahabat Nusantara, ini kita akan bikin tradisi baru di dalam kegiatan kita, bahwa setelah diskusi ini, setelah bincang-bincang ini, ada pemberian
anugerah persaudaraan. Mana teman-teman mesti yang mau berbagi anugerah? Bapak-bapak bisa maju di depan, di sini, di depan sini nanti ada anugerah persaudaraan dari Majelis Seni dan Tradisi. Ini wis yang membawakannya Mas Choi Miracle, yang akan ngasih Mbak Evi Wahyuningsi. Siapa dulu? Ko Henry. Semoga kita senantiasa bersaudara, Ko Henry. Ya, Bang Ahmadin, terima kasih jauh-jauh sudah singgah ke Cirebon. Ya, ini kita jaga jarak, memang jaganya segini jarak untuk kita. Ya, terima kasih Mas Siman. Siapa lagi? Oh, Gus Jafar juga dapat ini. Mas Cepi dapat. Tenang, kita semua. Baik, kita bisa foto bersama di. Oke, kita berfoto bersama. Ya, mudah-mudahan sahabat Nusantara, mudah-mudahan pada persembahan kali ini bisa bermanfaat untuk aktivitas dan kehidupan kita. Saya atas nama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyajian kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.